Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Azani Allahu jami'an minal dalali wal bid'ah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sidang Jumat yang berbahagia, rawahu Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi lau junubuka amamas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, jika dosamu setinggi dan seluas langit dan bumi, summa astaghfartani, kemudian kalian meminta ampunan kepadaku, maka aku pun akan memberikan ampunan kepada kalian. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya, seandainya kalian mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, ataituka bikurabiha maghfiratan, maka aku pun akan mendatangimu dengan pengampunan sepenuh bumi pula. Al-Hafidh Abu Thahir menghasankan hadis ini. Sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini hadis hasan gharib. Ikhwani fid din, azani Allahu jami'an. Qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu, barang siapa yang bersungguh-sungguh mendatangiku, fina lanahdiyannahum subulana, maka kami Allah akan benar-benar lebih bersungguh-sungguh mendatangi kalian, mendatangi kita. Permasalahan yang terjadi, kebanyakan kita enggak yakin akan pertolongan Allah. Maju mundurnya kita laksana takut akan jaminan pertolongan Allah. Lihatlah orang-orang yang menemui Allah dalam keadaan penuh kebimbangan. Hidupnya dipenuhi dengan kebimbangan antara berani dan tidak berani,
Hati kecilnya mengatakan itu kebenaran. Tetapi dunia telah membuat dia terlena, terlupa, membuat dia menari-nari di atas riba, membuat dia terlupa bahwa semua itu titipan, membuat dia semakin jauh dari jalan yang lurus ini. Saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apakah tidak pernah terbayang di awal malammu akan akhir kehidupanmu menutup mata? Apakah tidak pernah terfikir ketika kita nanti dibaringkan dalam keadaan kain kapan telah menyelimuti, kemudian digotong manusia, diantarkan ke lahat, pelan-pelan mulai ditutupi. Lalu apa yang bisa kita bawa kepada Rabb Jalla wa'ala pada hari itu? Banyak manusia mati dalam urusannya ketika muda. Sebagian mereka ada yang mati dalam urusannya ketika setengah tua. Sebagian mereka ada yang mati kepada Allah benar-benar telah tua. Mati muda maupun mati tua tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah apa bekalmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna khaira zadi taqwa. Karena sesungguhnya bekal kepada Allah itu, sebaik bekal adalah takwa. Ketika kaki terhuyung dalam keadaan tanpa membawa bekal kecuali takwa kepada Allah. Ketika langkah gontai semakin berat, menahan sesaknya manusia dan perihnya hati, kita memandang satu cahaya yang luar biasa indahnya, cahaya mukjizat Allah tabaraka wa taala. Dan ketika itu kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayina rabbana jannata darassalam. Lurus semua derita, habis semua nestapa, keperihan hidup, keletihan jasad, kesakitan jasad, hilang ketika menatapnya, ketika mengunjunginya dalam keadaan iman dan takwa. Ketika mengunjungi makam Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara desakan manusia yang ingin mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar As-Siddiq, assalamu alayka ya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Manusia menjerit, manusia tertegun, manusia terduduk berlutut di antara kebesaran dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya yang dikatakan oleh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan apa yang datang dari hawa nafsunya, tetapi yang dikatakan oleh dia Muhammad adalah wahyu juga. Manusia berduyun-duyun dari berbagai negeri dengan warna kulit dan ras yang berbeda-beda. Ada tua renta yang berjalan dengan tongkatnya sambil menggendong anaknya. Rumahnya di ujung-ujung di antara tataran-tataran batu yang masih jauh dari Masjidil Haram. Tetapi ada juga orang muda yang perkasa dengan baju yang terbaik, parfum terbaik, kutroh terbaik, tinggalnya di Tower Zamzam yang tanpa melepaskan sedikit pun keringat ketika melaluinya. Wahai hamba Allah, rinduilah Masjidil Haram, rinduilah Masjid Nabawi, rindumu akan terbalas dengan cintanya. Kamu tidak akan pernah kecewa jika kamu meletakkan tawakalmu kepada Allah Rabb Jalla wa'ala, dan kamu akan diurus oleh Allah. Kamu akan dibimbingnya, kamu akan ditatihnya, kamu akan diajak menaiki tataran tangga demi tangga dan sampai kepadanya. Kalau kita menyandarkan pada kekuatan diri, Allah tidak akan menolongmu. Kalau kita meletakkan pada kekuatan harta,
Tidak sedikit yang berharta juga tidak bisa sampai ke sana. Kalau kita meletakkan pada kekuatan jasad, masih banyak orang-orang yang lebih kuat juga tidak berangkat ke sana. Tetapi jika kau meletakkan imanmu kepada Allah dan menjadikan perjalanan itu menjadi perjalanan taubat kepadanya, kamu tidak akan pernah kecewa. Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian di sana, di tempat mukjizat itu, di negeri yang paling indah. Gunungnya adalah gunung yang akan hadir di surga nanti, Jabal Uhud. Kamu tidak akan pernah menyesal mendatanginya. Gunungnya adalah gunung yang dicintai Rasulullah. Kalian tidak akan pernah menyesal untuk mengunjunginya. Keletihanmu dalam perjalananmu dan beratnya ujian menapakinya dan jeleknya sukoh-sukoh tempat-tempat tinggal kalian yang tidak bagus karena sedikitnya uang kalian tidak akan pernah membekas di hati, kecuali kalian akan mendapati semua itu obatnya adalah duduk di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk menghadap Ka'bah yang mulia. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina jannata darassalam. Yang kalian menatapinya tanpa pernah ada sedikit pun kejenuhan. Dan kalian menatapnya tanpa pernah sedikit pun jenuh. Tanpa kebencian kepada manusia. Semua kesedihanmu binasa. Semua keletihanmu tiada. Semua hiruk pikuk duniamu engkau tinggalkan. Semua kecintaan kepada makhluk seketika hilang. Dan kita baru menyadari bahwa kita adalah makhluk yang kecil. Di antara orang-orang yang bertakwa, kitalah yang paling lemah dalam takwa. Padahal tidak ada yang lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling takwa di antaranya. Kalau kita lihat ribuan manusia mencari karunia Allah. Kalau kita lihat tua dan renta semuanya berlutut dan mereka jujur mengangkat tangannya dan mereka berdoa dan mereka menangis. Kalau kita lihat janggut-janggut mereka basah dengan air mata mereka. Di mana di sisi kita? Di mana kedudukan kita pada hari itu dibanding mereka-mereka ini? Laksana sorga telah penuh dengan mereka. Sementara kita terus-menerus menari di atas cerita dunia yang tidak ada habisnya. Kita masih bangga dengan pendidikan anak kita di sekolah-sekolah tinggi bergengsi. Kita tidak pernah takut bahwa itu semuanya akan hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqulu rabbuna jalla wa ala wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Azan pertama ketika pagi mulai menyapa. Manusia-manusia berduyun-duyun mendatangi lembah Bakah yang mulia. Jalannya mereka seperti cahaya-cahaya yang bersinar. Kita menatap baju-baju mereka juga bukan baju-baju terbaik. Datang dari penjuru negeri, dari belahan-belahan dunia yang jauh. Yang pulangnya pun tanpa membawa bekal sedikit pun. Kita melihat ketika azan pertama itu masjid telah penuh. Tempat-tempat telah diisi. Tempat-tempat yang dijanjikan doa mustajab tidak ada kecuali manusia berbaris dan mencari tempat itu kadang-kadang tanpa sisa bagi kita. Ketika kumandang azan subuh, nyaris tidak ada lagi tempat bagi kita. Mengapa manusia berlomba-lomba seperti ini? Mengapa manusia semua mencari duduk di sana dan mengadukan nasibnya dan jujur mengakui dosanya kepada Allah? Wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa jazaa'u ilal jannah. Begitu pula ketika Jumat, manusia sudah meninggalkan tempat-tempat yang mereka tiduri di awal tingginya matahari. Manusia hampir-hampir tidak menemukan tempat. Ketika mereka menatapi indahnya masjid Allah, ketika mereka menatapi besarnya keagungan mukjizat, ketika mereka melihat kebesaran dan kelezatan menatapnya, indahnya hati, mereka lupa akan kehidupan dunia mereka. Mereka lalai dari kehidupan dunia yang selama ini menipunya, penuh tipu daya dan pergolakan, permainan dan permusuhan. Itulah dunia. Kalau kita tidak memasuki dunia, anak-anak istri kita lapar. Kalau kita memasukinya, hati ini yang terbakar. Ya Rabb, Engkau tujuan kami, Engkau tempat kami bersandar. Tidak ada tempat bagi kami mengadu kecuali kepada-Mu. Berikan kami kekuatan menghadapi dunia yang penuh tipu daya. Wahai para lelaki, wahai para ikhwanul muslimin, ikhwanul muslimin fillah, bangkitlah, tataplah dunia ini dengan penuh semangat. Bersemangatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah meletakkan tawakalmu kepada manusia. Jangan pernah meletakkan tawakalmu kepada dunia. Jangan pernah sibuk mengurusi urusan yang pasti ada. Hidupmu, anakmu, istrimu, perutmu, Allah tanggung. Allah tidak akan menganiayamu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Allah tidak akan pernah melalaikan anakmu. Allah tidak akan pernah membiarkan anakmu menderita. Allah tidak pernah tidak mengurusi keluargamu sementara engkau bertawakal kepada Allah. Doamu telah diijabah oleh Allah sebelum tanganmu engkau tarik. Masalahnya engkau tidak yakin akan hal itu. Doamu telah dikabulkan oleh Allah ketika tanganmu engkau tarik sebelum air matamu menetes. Doa-doamu telah dikabul oleh Allah dan pemberiannya sesuai dengan ilmunya Allah. Bisa jadi engkau akan dikabulkan doa engkau di akhirat nanti, dan bisa jadi jika diberikan di dunia ini
hidup kita akan semakin hancur. Wahai saudaraku, bawalah hatimu yang sehat kepada Allah. Bawalah jasadmu yang sehat kepada Allah. Sebelum hatimu menderita duka dan lahka. Sebelum jasadmu kesulitan menggapai cintanya. Sebelum kita terhalang akan diri kita yang semakin tua, datanglah kepada Allah. Di negeri-negeri iman, di negeri-negeri manusia terbaik duduk, bersimpu, sujud, rukuk, mereka tidak pernah memperdulikan apapun kecuali Allah. Ketika mereka sakit, mereka mengadu kepada Allah. Ketika mereka letih, mereka meminum air terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Makanan mereka tanpa banyak rasa, sementara mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Bawalah hatimu yang sehat kepada Allah, jasadmu yang kuat kepada Allah. Sebelum jasadmu lemah, sebelum hatimu terluka, sebelum jiwamu menderita, bawalah cinta itu kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mencintai hamba. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban halalan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil jasadi wa barakatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazzilna minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasda wa min da'watin la yastajabu lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.